Halo semuanya, kembali lagi di program 5 pertanyaan dari Orang Kafir, sebuah program hasil kerjasama dari Comika Media dan juga cari ustaz.id. Nah, kenapa kita pilih judul ini? Kembali lagi diingatkan bahwa kita ingin mengembalikan penggunaan kata kafir ke tempat yang semestinya. Karena seperti yang kita tahu, kata kafir cukup banyak dijadikan sebagai kata cacian oleh beberapa orang gitu. Nah, kita ingin mengembalikan penggunaan kata kafirnya itu ke tempat seharusnya gitu, yang pada artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, selain itu juga kita ingin menunjukkan bahwa diskusi agama, dialog antar agama bisa terjadi secara fun dan juga santai. Dan seperti biasa, saya sudah mengantongi 5 pertanyaan dan sudah siap juga Pak Ustadz Ahong yang akan menjawabnya. Sudah siap ya Pak Ustadz ya? Ya, siap. Kali ini ada 5 pertanyaan, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama dari Ulfa Rambo. Si Ulfa nanya, Pak Ustadz, di Islam ada berapa nabi dan apa yang menentukan seseorang disebut nabi? Ya, dalam Islam itu kita di Al-Quran gitu dijelaskan kurang lebih ada 25 nabi. Ada Dan 25 biasanya nabi. itu juga dihafalkan ketika kita masih sekolah dasar gitu ya. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Oh, Nah, itu nabi dan rasul. nabi dan rasul. Ya, biasanya kalau nabi itu adalah nanti nabi dan rasul itu orang yang membawa syariat dan itu disampaikan pada umat manusia gitu ya, pada umat manusia. Kemudian nabi dan rasul ini, kalau nabi doang gitu ya, nggak rasul, itu biasanya dia meneruskan apa yang disyariatkan atau diajarkan oleh nabi sebelumnya. Ada nabi namanya Yusha. Yusha ini dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi ada 25 nabi yang perlu kita ketahui dan itu semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran disebutkan gitu. Nah, cuman setelah Nabi Muhammad itu udah nggak ada nabi lagi. Makanya kadang suka sensitif kalau ada orang yang ngaku nabi. Gitu. Makanya orang Islam suka cepet marah gitu ya, walaupun orang udah minta maaf tapi dianggap penistaan agama dan lain sebagainya. Karena dalam Islam sendiri setelah Nabi Muhammad itu nggak ada nabi, tapi ada pewarisnya nabi, yaitu para ulama. Para ulama. Iya, para ulama. Betul. Lalu pertanyaan yang berhubungan dengan ini, apa yang menentukan seseorang ini bisa disebut nabi gitu? Ya kalau nabi itu kan langsung ya dipilih sama Allah gitu ya. Nah itu udah nggak ada, udah tertutup. Udah tertutup. Jadi yang sekarang ada itu ulama. Nah ulama yang pewaris nabi itu yang kayak gimana? Di antaranya nabi mengajarkan bahwasanya dalam Islam itu yang dititik beratkan adalah akhlak, budi pekerti, ya kan? Baik pada sama-sama orang Islam ataupun pada orang yang berbeda agama. Gitu. Itu akhlak yang paling pertama gitu. Nah, kemudian Nabi itu juga melarang pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi yang dikirim dari Madinah ke Yaman. Nah, untuk berdakwah. Nah, ketika berdakwah di sana, karena mungkin orang belum mengenal Islam dengan baik gitu kan, yang diajarkan oleh ini mengajak, bukan menakut-nakuti. Ini haram. Ngajak dulu. Kalau orang baru kenal, ya kan, terus udah diharam-haramin terus, orang bakalan ilfil. Bukannya tertarik sama yang dia ajak, ya kan, malah ilfil gitu. Kayaknya risih gitu kan. Tahu risih ya kok ya? Tahu. Iya. Nah itu sih kriterianya. Jadi kriteria yang umum yang itu udah disepakati bahkan mungkin oleh umat beragama lain begitu. Berarti kan tadi kan ada 25 nabi. Itu berurutankah atau
boleh ngacak aja, misal Nabi Muhammad Nabi ke-12, Nabi ke-14 gitu. Ya memang diturunkannya berurutan, Adam, berurutan. Idris, Hud, Nuh, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad Nama yang Muhammad terakhir. yang terakhir gitu. Setelah itu nggak ada Nabi. Iya, tapi kalau misalnya buat apal-apalan, ngurutnya ngacak, ya itu nggak Nggak masalah. masalah juga. Iya, tapi kalau diutusnya itu sesuai Urutan. ya urutannya. Oh, Ya. oke. Terjawab. Oke, Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Yadi Asam Urat. Nah, kebanyakan makan emping. Hanya lu kurangin emping. Dia nanya, siapa itu Imam Mahdi? Nah, tadi kan di episode sebelumnya ada yang nanya tentang Dajjal. Ya. Nah, nanti Dajjal itu bakal berperang dengan Imam Mahdi. Dajjal itu yang sosok yang buruknya, Imam Mahdi ini sosok yang baik. Gitu, di akhir zaman nanti akan ada namanya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini nanti akan dibantu oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sama Imam Mahdi ini nanti bersatu gitu. Cuman begini, kadang kalau saya baca di hadis-hadis Nabi, kemudian viral juga di media sosial gitu kan. Kadang ada orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi gitu ya, tapi untuk melakukan sebuah kekerasan. Iya, kayak yang terjadi misalnya di negara Arab, di Suriah, itu mereka mengaku sebagai pasukannya Imam Mahdi. Mereka mengaku sebagai pasukan Imam Mahdi, tapi mereka melakukan kekerasan. Iya, membunuh orang yang berbeda dengannya. ISIS itu mereka mengaku sebagai kelompoknya Imam Mahdi, tapi mereka melakukan suatu tindakan kekerasan. Nah, itu nggak dibenarin. Jadi artinya ya, Imam Mahdi bakal muncul di akhir zaman, itu menurut pendapat mayoritas ulama, ulama hadis khususnya. Nah, tapi kapan Imam Mahdi muncul itu nggak ada yang tahu kapan. Nanti secara otomatis itu orang-orang akan berbondong-bondong cenderung dan nyaman dengan Imam Mahdi itu. Umat Islam akan seperti itu. Nah, kalau sekarang nggak semuanya sepakat itu Imam Mahdinya, ya itu bukan Imam Mahdi, Imam Mahdi palsu. Karena dulu di Arab Saudi sejarahnya pernah ada begitu. Ada orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi tapi melakukan kerusakan Masjidil Haram. Dia melakukan tindakan kekerasan di situ. Nah, itu. Jadi nanti intinya Imam Mahdi dan Dajjal bakalan berperang di akhir zaman. Berarti sampai sekarang sosok Imam Mahdi itu ya belum masih misteri. Masih misteri. Iya, bahkan karena itu juga ada ulama misalnya seperti Imam Ibnu Khaldun, itu pakar sosiologi dan pakar sejarah dari Tunisia di Afrika Utara itu, dia nggak percaya mengenai kemunculan Imam Mahdi. Karena apa? Karena memang isu mengenai Imam Mahdi ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian umat Islam untuk mengklaim dirinya adalah yang paling benar, sementara yang lain salah. Tapi mayoritas memang percaya akan kemunculan Imam Mahdi. Tapi ya itu tadi, kita nggak tahu kapan dan iya wujudnya. Iya, saya sering sering mengupas itu di medsos mengenai Imam Mahdi seperti itu. Oke, Pak Ustadz, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan ketiga, ini ada titipan pertanyaan dari Denis Kalkulator. Dia nanya, kalau orang Islam nggak boleh makan babi, saya paham. Tapi katanya orang Islam nggak boleh makan hewan bertaring. Benar nggak? Dan kalau benar itu kenapa? Ya, sebenarnya kalau masalah babi, ulama udah sepakat nggak boleh. Haram. Ya, haram. Tapi kalau makan makanan atau hewan yang bertaring, itu nggak satu pendapat. Ada banyak pendapat. Ada yang membolehkan. Tapi intinya kenapa nggak boleh? Karena di antara hewan bertaring itu kan ada yang dilindungi, hewan-hewan yang dilindungi. Iya, jadi biar populasinya nggak habis, makanya kita dilarang memburu
dilarang memakan Hewan hewan-hewan yang bertaring itu agar populasinya tidak habis. salah satunya ular. Harimau gitu ya, harimau. Kalau ular kan nggak dilindungi. Oh iya. Iya kan, kalau ular nggak dilindungi. Nah, memang ya karena tadi kalau kayak misalnya ular itu ulama kan nggak satu pendapat, ada beda pendapat. Iya, iya. Jadi ada yang membolehkan Ada yang orang enggak. makan ular. Itu berarti ya emang ada aturannya tidak boleh makan hewan bertaring. Ada pendapatnya. Pendapatnya. Ya beda-beda tadi ya. Iya. Tergantung ya tujuan utamanya merajuk ke untuk melindungi populasi hewan tersebut. Iya. Gitu. Oke Pak Ustadz. Kita lanjut Pak Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Ini agak panjang nih pertanyaannya. Wah. Ini pertanyaan dari Mortal Kombat. Nah, dia nanya nih Pak Ustadz. Teman saya pernah ke rumah saya. Karena saat dia bilang Assalamualaikum, saya nggak jawab. Dia nggak mau masuk. Tapi saya kan Kristen. Yang salah dia karena bilang Assalamualaikum ke saya. Atau saya yang salah karena nggak jawab? Ya gini, pada dasarnya kan mengucapkan salam, ya itu sunnah. Sunnah. Ya sunnah. Yang wajib itu silaturahimnya. Silaturahim. Ya gara-gara misalnya kita mengucapkan salam terus nggak dijawab, Jadi balik lagi, lagi. itu kan sama aja memutus silaturahim, gitu kan, silaturahmi. Nah makanya kalau saya ya namanya kita main ke tempat non muslim bisa jadi nggak tahu gitu kan, bisa jadi nggak tahu makanya nggak jawab, ya udah masuk aja, yang penting udah diizinkan, udah nyaut orangnya, ya masuk gitu, masuk aja. Masalah dia mau jawab salamnya atau enggak ya itu urusan dia, nggak apa-apa juga. Berarti ya di sini dalam kasus ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga gitu ya. Iya, yang salah itu kalau dia nggak jadi masuk. Karena memutus tali silaturahmi. Iya, gitu. Ya sebenarnya mungkin seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, arti kata Assalamualaikum kan mendoakan keselamatan. Betul, ya. Jadi ya kalau kesejahteraan, keselamatan. Jadi ya dijawab syukur, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Yang penting silaturahimnya tetap terjadi. Gitu. Oke Pak Ustadz, kita di episode kali ini masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima dari Farah Combo A. Di si Farah nanya, orang Kristen kayak saya boleh atau mungkin nggak sih masuk surga Islam? Waduh, emang ada surga Islam, ada surga Kristen gitu. Nah itu yang saya nggak tahu Pak Ustadz. Nah, saya juga kebetulan nggak punya kunci surga nih. Kalau Anda mah udah tenang ya. Iya, aduh nggak tahu juga, saya juga masuk surga atau enggak gitu kan. Karena mungkin di antara kita banyak kesalahan gitu kan, banyak kesalahan tapi banyak aib tapi nggak dibuka sama Allah gitu kan. Makanya orang nganggap kita, wah Ustadz baik gitu kan. Padahal kita punya kesalahan yang mungkin orang lain nggak tahu. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu sebenarnya ulama-ulamanya juga berbeda pendapat gitu ya. Oh, berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Tapi yang mayoritas itu mengatakan bahwasanya yang hanya selamat di akhirat nanti hanya satu agama. Hanya satu agama, yaitu Islam. Itu pendapat yang mayoritas. Tapi walaupun kita nanti selamat, tapi nggak nyalah-nyalahin orang lain. Ibaratnya kita punya istri cantik, gitu kan. Terus nggak ngata-ngatain istri orang lain jelek. Oh iya benar. Ya gitu. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada juga yang berpendapat, tapi ini memang agak sensitif dan ini jarang berani orang bilang begini. Jadi semua agama ya, selagi pemeluknya itu melakukan kebaikan, nanti akan masuk surga semuanya. Di surga yang satu. Nggak ada surga Islam, nggak ada surga Kristen, nggak ada surga Hindu. Iya. Itu tapi di Islam sendiri ya. Di Islam sendiri ini pendapat yang sedikit dianut oleh para cendekiawan muslim. Gitu. Nah, tapi ada yang ketiga yang parah nih.
Apa tuh? Yaitu tadi, makanya kita buat acara 5 pertanyaan dari orang kafir gitu. Nah, pendapat yang ketiga ini karena ada orang Islam yang mengaku atau mengklaim dirinya nanti bakalan Masuk masuk surga. surga sendirian, Iya, masuk surga. Orang non Islam Nggak masuk surga. ya, tapi mereka juga ngafir-ngafirin orang Oh, gitu, iya. nyala-nyalain orang, Benar, jelek-jelekin agama lain di ruang publik. Mhm. Begitu. Padahal kan ya memang itu sesuatu yang udah nggak bisa disatukan, Iya, iya. ya kan? Kalau perdebatan antara Islam dan non-Islam itu kan perdebatan teologis yang sejarahnya panjang dan nggak bakalan ada titik temu gitu Ya. sampai kapanpun. Dan sebenarnya simpel karena tertulis juga di surat Al-Kafirun, benar nggak? Iya, Bagiku agamaku, bagimu agama. ya lakum dinukum waliyadin begitu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sudut pandang masing-masing aja. Iya, Balik betul. lagi ya, kalau menganggap dirinya akan masuk surga ya udah, asal jangan menghina agama lain. Iya. Gitu ya, Pak Iya. Ustadz. Dan memang dilarang dalam Islam itu menjelek-jelekan dan menghina agama Agama lain, lain. Wala gitu. tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau menjelek-jelekan, mencaci maki orang pemeluk agama non-Islam gitu. Oke. Ada larangannya. Berarti Jadi, sedikit merangkum bahwa hanya ada satu surga di akhirat nanti, dan ada perbedaan sudut pandang, perbedaan pikiran bahwa ada yang bilang ada orang yang non-Islam bisa masuk surga juga, ada yang bilang cuma orang Islam yang bisa masuk ya surga. betul. Nah karena saya nggak punya kunci surga gitu, jadi saya nggak bisa memastikan. Kita lihat saja nanti ya, masuk surga atau enggak. Nah, ya pada dasarnya kita berlomba-lomba beramal baik Beramal gitu ya. baik, sodako. Iya, karena kalau di dunia ini ketika kita melakukan sebuah kebaikan gitu, orang nanti kan kita nggak akan pernah ditanya apa agamamu, apa sukumu gitu. Ya kita berbuat baik aja Benar, sesama setuju. manusia begitu. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya Pak Sama-sama Ustadz. Kak Erwin. Semoga pertanyaan dan jawaban dari Pak Ustadz di episode kali ini bisa memberi pengetahuan, bisa menjadi ilmu, edukasi buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di program 5 pertanyaan dari orang kafir, persembahan dari Comika Media dan juga cariustaz.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran asima. Sadaqallahul azim.